Selamat malam. Upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Jawa Timur pagi tadi berlangsung di Stadion Kota Madya Madiun dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Sunandar Priyosudarmo. Upacara diikuti sekitar 9.000 orang, antara lain terdiri dari warga Korpri, Dharma Wanita, HKTI, SBSI, pengurus LKMD, PKK, organisasi pemuda, dan pelajar. Upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup ini diselenggarakan secara tetap setiap tahun di Jawa Timur, dimaksudkan untuk menggugah semangat mencintai lingkungan hidup. Selain itu, Gubernur Sunandar Priyosudarmo juga menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Lingkungan Hidup yang meliputi lingkungan kota, desa, RW, dukuh, industri, keluarga petani teladan, HIPA, petani penghijauan, dan kelompok organisasi non-pemerintah. Gubernur Jawa Timur Sunandar Priyosudarmo dalam sambutannya mengemukakan apabila keserasian hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya terganggu, maka akan terganggu pula kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya Gubernur Sunandar Priyosudarmo mengharapkan agar air, udara, dan tumbuh-tumbuhan sebagai lingkungan hidup yang penting dan merupakan sumber daya alam dijaga kelestariannya. Di Kantor Lingkungan 6 Kecamatan Blimbing, Rabu lalu, berlangsung pembayaran ganti rugi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena proyek peningkatan Jalan Malang-Surabaya untuk wilayah Kota Madya Malang. Pembayaran ganti rugi ini seluruhnya Rp28.144.000 lebih diserahkan kepada 69 pemilik penduduk Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Klojen. Proyek peningkatan Jalan Malang-Surabaya dibangun untuk memperlancar arus lalu lintas, keamanan, keselamatan, dan ketertiban guna mengatasi arus lalu lintas barang dan penumpang Malang-Surabaya yang semakin meningkat. Proyek peningkatan Jalan Surabaya-Malang sepanjang 103,5 km melintasi Kota Madya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Kabupaten, dan Kota Madya Malang diperkirakan akan selesai pada bulan Oktober tahun depan. Pembayaran ganti rugi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena proyek ini yang sudah dilaksanakan secara keseluruhan meliputi Kabupaten Sidoarjo dan Kota Madya Malang. Menurut rencana, hari Selasa mendatang, pembayaran ganti rugi akan dilakukan di Kabupaten Pasuruan. Wali Kota Madya Malang Sugiono dalam sambutannya menjelaskan kelancaran pelaksanaan pembayaran ganti rugi ini membuktikan pengertian yang mendalam dari warga Kota Malang untuk ikut serta mensukseskan pembangunan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bagian Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorokan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya tahun ini menghasilkan lagi seorang dokter ahli ilmu penyakit THT, Dr. Hasan Sajeli Maulani, dan penyerahan brevet keahlian dilakukan pagi tadi. Dr. Ahli Hasan Sajeli merupakan dokter ahli ilmu penyakit THT yang ke-47 dan lulus Fakultas Kedokteran UNER tahun 1975. Dr. Ahli Hasan Sajeli menyelesaikan pendidikannya di bagian ilmu penyakit THT sekitar 5 tahun dan telah membuat skripsi berjudul Pengobatan dengan Vitamin A pada penderita tuli persepsi. Skripsi tersebut merupakan syarat akhir dalam menempuh pendidikan pasca sarjana. Bagian Ilmu Penyakit THT Rumah Sakit Dr. Sutomo setiap tahun menerima 4 dokter yang mengikuti pendidikan pasca sarjana. Dalam sambutannya pagi tadi, Dr. Karyadi, mewakili Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, mengharapkan agar usaha penelitian suatu penyakit didukung kesempurnaan data yang diperoleh dari pencatatan secara teratur dalam setiap kegiatan pelayanan penderita.
Klinik di bagian penyakit THT Rumah Sakit Dr. Sutomo setiap hari melayani sekitar 250 penderita dan sejak tahun 1970 dengan dilengkapi peralatan modern telah dapat melayani pengobatan antara lain pembedahan pita suara penyakit kendang telinga dan pemeriksaan ketulian. Lumajang, Dr. Andes Halim Toha baru-baru ini menyerahkan bantuan alat keterampilan dari Gubernur Jawa Timur kepada Pusat Latihan Keterampilan Pemuda dan Pemuda Putus Sekolah di Kabupaten Lumajang. Bantuan alat keterampilan tersebut berupa peralatan reparasi radio, televisi, reparasi sepeda motor, bengkel laseri, dan peralatan kelistrikan desa. Sementara itu, Bupati Lumajang Suwandi baru-baru ini juga menyerahkan bantuan uang kepada Pondok Pesantren Putri Miftahul Ulum Pulau Sari sebesar 1 juta rupiah, sedang Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pulau Sari menerima bantuan 300.000 rupiah. Warga Desa Purworejo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, saat ini sedang membangun sebuah masjid yang diperkirakan selesai akhir tahun ini. Pembangunan masjid seluas 192 meter persegi diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 4 juta rupiah yang diperoleh dari Bupati 200.000 rupiah dan selebihnya hasil swadaya masyarakat. Di samping usaha pembangunan masjid, atas hasil swadaya warga, saat ini telah selesai pula dibangun saluran air minum desa sepanjang 1,5 kilometer. Dalam waktu dekat, warga dari 2 desa di Kecamatan Pronojiwo Lumajang akan merencanakan pula pembangunan jembatan yang sebagian besar biayanya dari swadaya masyarakat. Hingga saat ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Jawa Timur telah memberangkatkan lebih kurang 44.480 transmigran Jawa Timur ke berbagai proyek transmigrasi di seluruh Indonesia. Pada umumnya, para transmigran terdiri dari petani dan tenaga terampil di bidang pertukangan dari daerah yang mendapat pengutamaan, yaitu daerah kritis tandus. Sementara itu, pagi tadi diberangkatkan pula 209 transmigran dari Kabupaten Kediri dengan pesawat terbang menuju proyek transmigrasi Pasir Pengarayan, Provinsi Riau. Saat ini, pemberangkatan transmigran selain dilakukan dengan kapal laut, juga dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang. Menyambut hari ulang tahun Golkar ke-16, anggota organisasi wanita yang tergabung dalam golongan karya Kota Madya Surabaya, termasuk Brigade Kartini, pagi tadi mengadakan bakti sosial meninjau asrama tunawisma di Ngesong sekaligus menyerahkan bantuan. Asrama tunawisma yang berdiri sejak tahun 1972 saat ini menampung 124 kepala keluarga terdiri 400 jiwa yang ditempatkan di 5 unit penampungan. Kunjungan ini tidak sekedar melihat keadaan warga kota yang berada di barak penampungan, tetapi juga untuk memberikan pengarahan dan bimbingan masalah KB, pembinaan kerohanian dan program transmigrasi. Rombongan peninjau yang dipimpin Wakil Ketua 3 DPD Golkar Kota Madya Surabaya, Koordinator Bagian Peranan Wanita, Nyonya Sulastri Soekardi, selanjutnya meninjau barak pengemudi becak di Dukuh Kupang, serta menyerahkan bantuan bahan makanan dan pakaian. Warga pengemudi becak di asrama ini sekitar 82 kepala keluarga, dan atas kesadaran warga pengemudi becak, sejak tahun 1975 telah ditransmigrasikan 200 kepala keluarga dari barak pengemudi becak. Peringatan hari ulang tahun Golkar tahun ini tidak hanya diisi upacara peringatan saja, tetapi ditandai bakti sosial segenap warga DPD Golkar Kota Madya Surabaya. Di kantor Balai Desa Rejomulyo, baru-baru ini Ketua Umum PKK Kota Madya Madiun, Nyonya Marsudi, meresmikan proyek Taman Gizi. Taman Gizi tersebut diikuti 40 anak balita terdiri dari gizi buruk 3 anak, gizi kurang 37, yang keseluruhannya akan mendapat makanan tambahan selama 3 bulan. Nyonya Marsudi mengatakan, dari anak yang sehat jasmani dan rohani akan tumbuh bangsa yang kuat lahir dan batin. Mayu Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, baru-baru ini berhasil menyelesaikan kantor dan balai desa dengan menghabiskan biaya Rp1.250.000. Balai desa dan kantor desa masing-masing berukuran 140 dan 28 meter persegi, biaya pembangunannya
diperoleh dari usaha swadaya masyarakat serta memperoleh dana subsidi pemerintah tahun 79-80. Di samping pembangunan balai dan kantor desa Wonoayu, masyarakat desa setempat juga sedang merencanakan pembangunan plengsengan sepanjang 50 meter dengan biaya sebesar Rp550.000. 42 pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa LKMD dan unsur PKK Desa Kota Madya Pasuruan baru-baru ini memperoleh latihan selama 1 minggu yang diselenggarakan pemerintah daerah Kota Madya Pasuruan. Latihan bertujuan meningkatkan pengertian dan keterampilan para petugas LKMD dan PKK Desa sehingga lebih mampu melaksanakan tugas pembinaan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Wali Kota Madya Pasuruan Dr. Andes Haryono menjelaskan pada penutupan latihan, pembangunan yang semakin meningkat harus diimbangi dengan peningkatan keterampilan petugas agar pembangunan berhasil baik. Di Kabupaten Madiun, baru-baru ini berlangsung penataran administrasi keuangan yang penutupannya Selasa lalu. 60 peserta penataran administrasi terdiri dari bendaharawan gaji, pimpinan dan bendaharawan proyek, dan bendaharawan material dalam wilayah kantor pemerintah daerah. Penataran bagi bendaharawan ini untuk menambah pengetahuan pegawai administrasi keuangan sewilayah Kabupaten Madiun. Pada pembukaan penataran, Bupati Madiun Jayadi menandaskan agar hasil penataran dapat berguna bagi peningkatan kerja para bendaharawan yang dituntut tekun, teliti, dan jujur dalam setiap menangani masalah keuangan. Berita yang terakhir, Dekan Koordinator Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Cabang Jawa Timur, Abu Sono Harjanto Sarjana Hukum, mewakili Rektor, pagi tadi membuka reuni pertama alumni UPN Veteran Cabang Jawa Timur di Surabaya. Dalam reuni pertama ini dilakukan pemilihan pengurus baru Ikatan Alumni UPN Veteran Cabang Jawa Timur periode tahun 80-82. Selain itu, juga akan diisi dengan acara ceramah ilmiah, diskusi, dan malam kesenian yang berlangsung hingga hari Sabtu besok. Reuni pertama tahun ini bertema peningkatan pengabdian alumni Universitas Pembangunan Nasional Veteran pada masyarakat demi suksesnya pembangunan. Hingga saat ini, UPN Veteran Cabang Jawa Timur telah berhasil meluluskan dari Fakultas Ekonomi, Pertanian, dan Fakultas Teknik Kimia keseluruhannya berjumlah 786 sarjana muda serta 93 sarjana hasil ujian negara. Rektor UPN Veteran Dr. Andes Bambang Suroto dalam sambutan tertulisnya mengharapkan agar reuni alumni ini merupakan sarana manunggalnya lembaga pendidikan tinggi, alumni dan masyarakat guna ikut serta secara aktif dalam pembangunan. Sekian siaran berita regional Jawa Timur hingga saat ini. Selamat sore.